Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Baik anak-anak sekalian, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir di ruangan bimbingan kelompok ini. Sesuai dengan apa yang Ibu informasikan, bahwa pada hari ini tanggal 6 Oktober 2021 pukul 3 siang kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kalau begitu alhamdulillah ya baik. Kalau begitu berarti kita bisa dong ya melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Bisa. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kegiatan bimbingan kelompok di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pengertian, tujuan, manfaat, langkah-langkah serta asas-asas dari bimbingan kelompok. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih, kalian udah ada yang tahu belum apa itu dari pengertian dari bimbingan kelompok? Belum. Bu. Oke, jadi belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa. Kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu dan dipimpin oleh pemimpin kelompok. Untuk pengertian bimbingan kelompok, apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih individu agar bisa bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa agar dapat mengambil sikap, bertanggung jawab, mengambil keputusan, dan siswa mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku baru yang lebih efektif sebagai fungsi pencegahan agar siswa dapat mengalami permasalahan yang menjadi topik dalam bahasan bimbingan kelompok. Dari tujuan bimbingan kelompok, apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya itu ada manfaat dari bimbingan kelompok. Manfaat dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih siswa untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antar siswa dalam mengatasi masalah. Untuk manfaatnya, apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah. Di sini dalam bimbingan kelompok terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu ada tahap pembentukan, yang dimana pada tahap ini yaitu merupakan tahap perkenalan, tahap perlibatan atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Yang kedua yaitu ada tahap peralihan, yang dimana pada tahap kedua ini disebut juga sebagai tahap transisi, yaitu masa setelah pembentukan dan sebelum masa kerja atau kegiatan. Yang ketiga yaitu ada tahap kegiatan. Tahapan ini merupakan pusat dari kegiatan dalam bimbingan kelompok. Dalam tahapan ini, suasana interaksi antar anggota kelompok mulai tumbuh dan para anggota bersikap saling menerima satu sama lain, saling menghormati, dan juga saling berusaha untuk mencapai suasana kebersamaan. Dalam tahap ini juga, kegiatan para anggota mencoba untuk membicarakan suatu permasalahan yang dialami oleh mereka atau oleh kalian gitu ya. Yang selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu tahap pengakhiran, yang dimana pada tahap ini kegiatan kelompok dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana mentransfer apa yang telah dipelajari anggota dalam kelompok ke dalam kehidupannya di luar. Peran pemimpin kelompok di sini memberikan pengetahuan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Setelah itu, barulah pemimpin kelompok memberitahukan bahwa kegiatan akan segera diakhiri.
Untuk langkah-langkah dari bimbingan kelompok sendiri, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kita ke asas-asas bimbingan kelompok ya. Asas-asas dalam bimbingan kelompok itu yang pertama di sini ada asas keterbukaan, yang dimana kelompok yang menghendaki agar anggota kelompok itu bersikap terbuka dan memberi informasi. Jadi kalian itu di sini silakan untuk memberikan informasi dan terbuka satu sama lain. Jadi tidak ada yang dirahasiakan ya. Untuk selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, yang dimana anggota dalam kelompok ini secara sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Iya. Selanjutnya itu ada asas kekinian, yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok ini, topik bahasannya bersifat sekarang ataupun terjadi pada saat ini. Yang selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu asas yang dikehendaki atau tata krama dan cara berkomunikasi yang baik dan masih dalam batas norma yang berlaku. Nah, yang paling penting di sini adalah asas kerahasiaan, yang dimana para anggota kelompok harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Oke, dari asas-asas tadi, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu untuk agar kita bisa lebih dekat, kita perkenalan dulu ya. Jadi kalian boleh perkenalkan nama, kelas, hobi, sama alamat. Untuk yang pertama, ibu dulu deh yang perkenalan. Iya. Oke, jadi perkenalkan, nama ibu Dina Apriliani. Di sini ibu sebagai guru bimbingan dan konseling. Hobi ibu membaca, alamat ibu Jalan Jakarta. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau perkenalkan dirinya? Nama saya Fatimah Nuriana, Jalan Bapak Indah, samping Angga Nurjana, IPA kelas 11. Oh, kelas 11. Oke, selanjutnya silakan. Enggak apa-apa, santai aja, ayo. Nama saya Selvi Rahmati Adianta, kelas IPA 3, alamat Jalan Kartakanyar. Selanjutnya siapa dulu? Yang perkenalkan, nama saya Marjani, saya kelas 11 IPA, alamat rumah saya di Jakarta Indah. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Hairina Azahra, bisa dipanggil Zahra. Saya berasal dari kelas 11 IPA. Hobi saya menulis. Saya tinggal di Jalan Rapat Indah, Gang 7. Oke, jadi deketan ya semuanya rumahnya ini. Iya, Bu. Oke, biar lebih akrab lagi dan lebih kenal, coba deh kalian ulangin nama teman-teman kalian tadi, nama panggilannya aja nggak apa-apa. Dari ada siapa aja tadi yang di sini? Ya. Dari Dian, coba Oh. bisa disebutin nama teman-temannya. Silpi, Oke, jadi terus Dian, Silpi, Zahra. oke, lanjut. Dian, Riana, Selvi. Oke. Zahra, Riana, Dian. Oke, jadi siapa nih? Selfie atau Silpi? Selvi. Oh, Selfie ya. Oke. Baik, kalau itu selanjutnya setelah perkenalan, Ibu harap kalian semua bisa kenal ya, walaupun beda kelas, kalian bisa saling mengenal dan saling akrab. Selanjutnya kita ke tahap selingan, yaitu di sini Ibu ada sebuah permainan. Permainannya yaitu sambung kata tapi lagu. Oh, Ada yang pernah mainin nggak? enggak. Oh, belum pernah ya? Iya. Oke, kita coba ya. Jadi cara bermainnya itu misalnya kita pilih lagu Balonku Ada 5. Jadi setiap orang itu harus menyebutkan satu kata, tapi sambil sama nadanya ya. Ya. Misalnya dari Dian, balonku, Ada 5. Rupa. ya begitu. namanya. Ya kayak gitu ya. Ya.
Udah tahu kan caranya? Enggak. Oh iya. Urutannya mau dari siapa nih? Kalian Dari yang aku aja. nentuin atau ibu? Ibu aja. Dari ibu aja. Ya. Oke, nggak apa-apa. Siapa tadi si Riana mau duluan? Ya. Urutannya. Oke, jadi dari Riana ke Dian, Selfie baru ke Zahra. Jadi lagunya mau lagu apa nih? Potong bebek kan? Iya, potong bebek angsa aja, Potong Bu. bebek angsa aja. Oke, coba. Cicak. Oh, itu cicak-cicak. Potong bebek angsa ya. Jadi satu kata. Oke, silakan dimulai. Potong bebek. Angsa. Ini kuah. Ini Ketawa. Ayo fokus dong. Fokus. Ayo fokus dulu, fokus. Lagu balonku deh. Cicak-cicak aja. yang cicak aja tadi Ayo pendek. cicak-cicak. Ayo fokus dulu, fokus. Sebelum kita ke materi ya. Oke, silakan. Mulai dulu. Cicak di dinding. Diam Merayap Datang seekor nyamuk hap. lalu ditangkap. Ya. Hebat lah ya. Bisa kompak. Oke, gimana, seru nggak gamenya? Oke, untuk tahap selanjutnya, di sini kita akan memasuki ke tahap kegiatan, yang dimana pada tahap kegiatan ini kita akan membahas topik yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu topiknya tentang menata perencanaan karir sebagai bekal setelah lulus sekolah. Baik semuanya, apakah sudah bisa kita memasuki ke tahap kegiatan? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita akan memasuki ke tahap kegiatan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan materi dari topik kita pada hari ini. Setelah itu kita akan berdiskusi tanya jawab. Kalian boleh menanyakan apa yang kalian tidak mengerti dari materi Ibu pada hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya topik yang kita akan bahas hari ini adalah menata perencanaan karir sebagai bekal setelah lulus sekolah. Dengan tujuan dari topik ini yaitu peserta didik mampu menata dan memahami perencanaan karir sebagai bekal setelah lulus sekolah. Baik anak-anak sekalian, apakah dapat dipahami topik dan tujuan kita pada hari ini? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah anak-anak di sini sudah ada yang mempunyai career planning atau perencanaan karirnya Belum ada, Bu. setelah sekolah ini? Gimana, Bu? Belum ada. Belum ada. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu menata perencanaan karir sebagai bekal setelah lulus sekolah. Di sini Ibu menggunakan media yaitu papan bimbingan. Jadi bisa kalian lihat di sini ada materi kita pada hari ini. Ada pengertian dari perencanaan karir, ada proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun perencanaan karir, dan ada aspek-aspek dari perencanaan karir. Yang pertama, pengertian dari perencanaan karir terlebih dahulu. Sebagai salah satu kunci sukses dalam berkarir adalah perencanaan yang matang. Perencanaan tidak hanya dibuat sekali, tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang. Perencanaan karir ini bukanlah suatu proses yang sulit maupun menjadi beban, bahkan sebaliknya. Hendaknya ini dapat dilihat sebagai proses yang memberikan makna kepada perjalanan karir kalian. Proses ini juga akan membantu buat kalian untuk mencapai tujuan karir kalian.
Jadi di sini ada perencanaan karir. Pengertiannya yaitu suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan atau organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Dengan demikian, perencanaan karir merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih karir dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir selanjutnya. Di sini ada pengertian dari beberapa ahli. Menurut Yan dan Yahya menjelaskan bahwa perencanaan karir adalah kegiatan yang membuat seorang individu untuk bertanggung jawab dan mengembangkan karirnya. Usaha mengembangkan karir tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata, tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memilih dan menentukan tempat tinggal dan pekerjaan demi mencapai kehidupan yang bahagia dengan memperhatikan peluang-peluang dan berbagai alternatif pilihan. Bisa kelihatan kan? Bisa. Oke. Selanjutnya ada menurut Witko, yang ini ada menurut Witko, Magnusson dan Friedrich dan Bernas. Di sini mereka juga menjelaskan bahwa perencanaan karir itu merupakan proses yang harus dilewati dari setiap individu sebelum mereka melakukan pengambilan keputusan karir. Dan di sini juga ada menurut Winkel dan Hastuti yang merumuskan perencanaan karir itu sebagai proses yang dilalui sebelum melakukan pemilihan karir. Maka setiap individu selalu akan melalui proses perencanaan karir terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif karir yang akan berujung pada keputusan karir yang akan dicapai. Dari pengertian karir, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya di sini ada aspek dari perencanaan karir. Aspek-aspek ini yang pertama yaitu mempelajari informasi karir. Informasi karir itu mencakup segala informasi yang terkait dengan karir. Informasi karir bisa didapatkan dari berbagai macam sumber, misalnya media elektronik, media cetak, maupun sumber yang bersangkutan secara langsung. Yang kedua yaitu membicarakan karir dengan orang dewasa. Nah, seperti kalian ini kan siswa-siswa yang terkadang masih belum ngerti harus apa setelah lulus sekolah. Jadi siswa yang memiliki perencanaan karir akan mempunyai anggapan bahwa orang dewasa merupakan orang yang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, termasuk salah satu pengalaman atau pengetahuan tentang karir. Yang ketiga, di sini ada mengikuti pendidikan tambahan. Mengikuti kursus atau pendidikan tambahan diharapkan agar siswa memiliki keterampilan terkait dengan karir yang telah dipilih dan perencanaan karir. Memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam karir akan mempermudah siswa untuk dapat sukses dalam karir yang telah direncanakannya. Terus yang keempat, yaitu ada mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaan yang diinginkan. Jadi pelatihan-pelatihan ini terkait dengan pekerjaan yang diinginkan. Jadi misalnya Jara mau menjadi guru, jadi Jara harus mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus gimana sih caranya biar bisa lolos ke perguruan tinggi di program studi atau fakultas FKIP. Yang selanjutnya yaitu mengetahui persyaratan pendidikan untuk karir yang diinginkan. Nah, seperti contoh yang kita contohkan tadi, Zahra ingin menjadi guru. Berarti Zahra harus memasuki pendidikan guru atau FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kan nggak mungkin Zahra mau jadi guru tapi kuliahnya di kedokteran. Kan nggak mungkin kan? Enggak. Oke, jadi persyaratan pendidikan untuk karir itu harus diperhatikan juga.
Selanjutnya di sini ada langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir. Proses langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun perencanaan karir yang di sini yang pertama ada menilai diri sendiri. Yang dimana hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Jadi kalian harus memahami diri kalian sendiri, harus memahami passion apa yang sesuai dengan diri kalian, minat apa yang sesuai dengan diri kalian, terus kalian punya bakat apa sih yang harus dikembangkan. Nah, jadi dari menilai diri sendiri dan memahami diri sendiri itu dapat mengenali peluang-peluang, kesempatan maupun kendala dan pilihan-pilihan serta konsekuensi dari keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan yang dapat berhubungan pada karir. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat nilai atau kekuatan, kelemahan, serta mendapatkan pengetahuan tentang arah dari kesempatan karir atau kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Jadi setelah kalian memahami diri kalian tadi, kalian bisa nih menetapkan tujuan karir kalian. Misalnya, oh ternyata saya bakatnya di seni. Kalian bisa mengambil jenjang karir ke arah seni. Misalnya mau jadi penyanyi, pelukis, kalian bisa juga masuk ke perguruan tinggi di bagian seni. Yang ketiga yaitu menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Jadi di sini ada contoh gambar untuk merencanakan karir nih. Mulai dari bawah, dia harus mengikuti struktur dari perencanaan karir kalian. Misalnya setelah lulus sekolah ini kalian mau kuliah dulu deh, setelah kuliah nanti kalian tetapkan juga aku harus lulus 4 tahun. Nah, jadi setelah lulus kuliah aku mau kerja di sini. Jadi harus ada perencanaannya dari setiap apa yang kalian lewati untuk bisa mencapai karir kalian di masa depan. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan rencana-rencananya. Jadi bukan hanya menyiapkan, jadi kalian juga harus melaksanakan apa yang kalian susun tadi, apa yang udah kalian rencanakan, itu harus dilaksanakan ya, biar kalian bisa mencapai karir yaitu kesuksesan. Oke, mungkin itu pemaparan materi dari Ibu. Dari pemaparan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan atau yang kurang dimengerti? Saya Bu, dari aspek-aspek perencanaan karir tadi terdapat mempelajari informasi karir. Nah, untuk mempelajari informasi karir kita bisa menemukannya di mana Bu? Oke, jadi pertanyaannya yaitu di mana kita bisa mempelajari informasi karir. Untuk mempelajari informasi karir, kalian bisa melihatnya melalui poster-poster yang biasanya ada di mading. Itu pasti ada poster-poster mengenai karir, misalnya seperti perkuliahan, mengenai pekerjaan. Di situ ada di mading sekolah, maupun juga poster-poster di media sosial. Kalian kan punya media sosial semua nih. Ya. Nah, jadi kalian bisa gunain media sosial kalian itu biar bisa lebih bermanfaat. Misalnya mencari tahu tentang karir, bagaimana caranya gitu. Jadi misalnya kalian itu mau menjadi dokter nih, kalian kan harus mencari informasi tentang karir. Misalnya perguruan tingginya dokter itu ada di mana aja sih kedokteran. Misalnya di Samarinda ini ada di Unmul, ada fakultas kedokteran. Kalian bisa cari tahu tentang perguruan tinggi itu, gimana cara masuknya, apa aja persyaratannya. Jadi kalian itu bisa punya banyak informasi. Jadi kalian nggak takut gagal, nggak takut nggak tahu gimana caranya. Mungkin seperti itu ya.
Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Baik, kalau begitu masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, belum ada ya. Baik, kalau begitu selanjutnya Ibu mau nanya nih. Jadi anak-anak sekalian, dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, apakah anak-anak semua sudah bisa memahami? Oke, baik, kalau begitu selanjutnya Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Jadi anak-anak sekalian nih, dari materi apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak semua sudah dapat memahami apa itu perencanaan karir? Sudah, Bu, bisa. Oke, sudah bisa ya. Terus bagaimana langkah-langkah untuk melakukan perencanaan karir? Apakah sudah memahaminya? Paham, Bu. Oke, baik. Kalau begitu berarti semuanya sudah bisa ya menyusun perencanaan karirnya masing-masing. Bisa, Bu. Oke, semoga bisa ya. Baik, setelah ini anak-anak sekalian untuk melakukan harapan Ibu, kalian bisa melakukan apa yang sudah kalian pelajari dan pahami hari ini. Selanjutnya kita ke tahap yang terakhir, yaitu tahap pengakhiran. Dan kelompok hari ini akan segera berakhir. Jadi sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini, silakan Ibu silakan kepada anak-anak untuk memberikan kesannya satu persatu, memberikan kesan pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mulai dari siapa dulu? Oke, dari Selfie dulu. Pesan saya, materinya sangat bermanfaat, Bu. Oke. Lalu Zahra? Pesan saya, hari ini tuh seru banget, asik banget gitu. Terus materinya juga gampang dipahami. Oke, terima kasih. Selanjutnya Liana? Nah, dan saya materinya enak mudah dipahami. Oke. Selanjutnya dia. Pesan saya rame, bisa kenal sama teman baru gitu. Oke, terima kasih ya untuk kesannya hari ini. Selanjutnya pesan nih, silakan buat kalian untuk menyampaikan pesannya. Pesannya apa buat bimbingan kelompok kita pada selanjutnya? Iya, pesan. Pesan saya, semoga materi selanjutnya tentang bidang-bidang karir. Oke, tentang bidang-bidang karir ya, sarannya ya. Oke, silakan. Pesan saya, lebih banyakin gamenya. Oke, suka gamenya ya, seru ya. Selanjutnya, pesannya. Semoga aja makin rame. Oke, makin seru Iya. lagi ya, makin aktif ya. Selanjutnya, Riana. Apa pesannya nih? Misalnya ya semoga banyak teman yang lebih datang lagi. Oke, semoga lebih rame ya bimbingan kelompok kita ya. Baik, untuk terima kasih Bu ucapkan atas penyampaian pesannya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai materi-materi yang akan lebih asik lagi. Mungkin materi yang disarankan tadi juga boleh. Untuk anak-anak sebelum meninggalkan ruangan ini, silakan dulu untuk mengisi lembar penilaian yang akan Ibu bagikan ya. Ya Bu. Baik, oke. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai bertemu pada bimbingan kelompok selanjutnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi ya di bimbingan kelompok selanjutnya. Ya Bu. Terima kasih. Sama-sama.